Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan bagaimana cara menginstal OnCloud di CentOS 7. Oke, jadi pertama-tama jika kita masuk ke CentOS 7, kita akan disuruh memasukkan akun ya, root dan password. Nah, setelah itu kita langsung saja mendisablekan Linux dengan memencet etc Linux. Oke, selanjutnya enter. Oke, terus enter lagi. Nah, di sini yang tulisan enforcing ini kita ubah menjadi disable. Oh, pertama pencet I dulu untuk mengetik. Kita ubah jadi disable. Oke. Setelah itu pencet SC titik 2 wiki. Oke. Terus saya clear dulu. Oke, setelah itu, setelah Linux kita disable, kita reboot. Kita nunggu dulu ya sampai dia nge-reboot. Oke, selanjutnya disuruh masukin. Oke, setelah Linux kita disable, kita langsung install Apache-nya dengan cara yum strip install httpd mod enter. Nah, ini kita tunggu aja karena dia sedang menginstal Apache-nya. Oke, karena ini udah kelar, kita klik lagi dulu aja. Tadi kan udah diinstal Apache-nya. Sekarang kita cek statusnya. Systemctl status httpd.service. Nah, di sini kan masih inaktif ya. Nah, kita untuk mengaktifkannya kita harus menstart dengan cara seperti tadi systemctl start httpd.service. Sekarang kita cek lagi statusnya dan sudah aktif ya, di sini udah hijau nih warnanya. Oke. Selanjutnya adalah agar HTTPD-nya ini, agar Apache-nya selalu aktif setiap kita merun CentOS-nya, kita bisa juga dengan cara systemctl enable http. Nah, dengan begini, setiap kita menjalankan, Apache-nya akan selalu aktif. Kita clear dulu layarnya. Oke, selanjutnya adalah pengaturan firewall di Apache-nya. Bisa langsung aja dengan firewall strip cmd strip add strip service http. Oke. Selanjutnya kita yang HTTPS-nya. Oke. Dan yang selanjutnya adalah kita reload. Oke. Udah selesai. Selanjutnya adalah untuk menginstal PHP dan MariaDB, silakan kepada teman saya Torik. Oke, terima kasih.
Baik, kita lanjutkan ke yang tidak kalah penting, yaitu install PHP ya. Tapi sebelum install PHP, kita harus menginstal terlebih dahulu repositorinya, yaitu Apple dan REMI. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menginstal dengan link sebagai berikut. Yum atau yum ya, yum install http rpms.remi.repo.net enterprise remi strip release min7.rpm, lalu tekan enter. Kita tunggu beberapa saat. Oh ya, ini butuh koneksi internet ya. Pastikan di virtual mesin ini kita terkoneksi dengan internet. Oh ya, ini ada pertanyaan is oke. Tekan saja Y dan enter. Oke, sudah selesai. Kita bersihkan dulu. Nah, habis itu kita install dulu yang namanya YAM Utils. Ini supaya nanti kita bisa config manager ya. Ini supaya nanti tidak ada tanya-tanya lagi. Jadi kalau tadi ada is this okay gitu, itu langsung. Kalau misalnya pakai media itu, nggak harus mengetikkan Y lagi gitu di menggunakan keyboard gitu. Enter, jadi langsung. Kita tunggu sesaat. Oke. Sebentar lagi. Oke, sudah selesai. Sekarang yang kita lakukan adalah mengganti versi dari PHP-nya. Karena PHP yang diinstal dari repository REMI ini, dia default-nya itu adalah PHP versi 5.4. Sedangkan PHP yang dibutuhkan untuk OwnCloud itu minimal 7,2. Oleh karena itu, kita harus mengganti versinya terlebih dahulu dengan menggunakan YAM config manager. Kita ketikkan saja. Ini kita bersihkan dulu. YAM min config manager min disable REMI PHP 54. Oke, setelah ini kita enter aja. Oke, sudah selesai. Kita bersihkan lagi. Sekarang kita akan enable PHP versi 72. PHP 72. Ini enable REMI PHP 72. Oke, setelah itu kita enter. Sorry, salah ketik ya, malah yun. Harusnya YAM. Oke, sudah selesai. Kita clear lagi. Enak. Nah, sekarang baru kita akan install PHP-nya. Sebenarnya mudah.
YAM install PHP. Cuman di sini ada beberapa dependensi ya harus diinstal, makanya cukup panjang ya ini. YAM install PHP, PHP MB string, lalu PHP GD, lalu PHP M script, lalu PHP peer, lalu ada PHP pspell, lalu ada PHP, sorry ini harusnya spasi, PHP video, spasi, PHP XML, PHP MySQL ND, PHP proses, lalu PHP PECL zip, lalu PHP INTL, PHP zip, dan terakhir PHP zlib. Nah, saya pastikan dulu semuanya sudah tertulis ya, dan tidak ada kesalahan penulisan. Oh ya, ditambah min ya, supaya tidak nanya-nanya lagi ya. Oke, kalau sudah semua, tekan enter. Memang cukup panjang ya ini. Dan juga kalau di VirtualBox itu tidak bisa kopas. Mungkin harus menggunakan tools lain ya. Oke, sudah selesai. Proses instalasinya cukup lama ya. Nah, sekarang untuk mengecek apakah PHP-nya sudah terinstall atau tidak, dan sekalian mengecek versi PHP-nya, maka kita bisa mengetikkan, bentar, ini saya clear dulu, supaya bersih, PHP min version. Nah, sudah terinstall PHP versi 7.2.34. Oke, install PHP-nya sudah selesai, dan kita akan lanjutkan ke konfigurasi dari MariaDB-nya ya. Baik, nah langkah selanjutnya adalah menginstal MariaDB dengan cara YAM script enable repo sama dengan landing
server. Oke, ini kita tunggu aja karena dia sedang download. Kecepatan mendownload ini tergantung sama sinyal masing-masing ya. Semakin cepat sinyalnya, downloadnya akan semakin cepat juga. Oke, di sini kita Y aja. Oke, udah selesai. Kita bisa lanjut dengan cara mengecek apakah sudah selanjutnya kita menstartkan MariaDB-nya. Oh, maaf. Sistem CTL di sini. Oke. Sama seperti tadi ya, yang Apache, kita bisa langsung mengenable aja. Enable dan MariaDB. Nggak perlu pakai service. Sudah selesai untuk penginstalan MariaDB-nya. Nah, setelah tahap instalasi MariaDB tadi, serta penginisiasian MariaDB.service, selanjutnya kita masuk ke tahap instalasi atau pembuatan akun MySQL-nya. Nah, ini terdapat dua opsi. Untuk kalian yang belum pernah buat akun user, langsung saja tekan enter. Nah, untuk yang sudah pernah buat, kita masukkan password dari user yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, ini udah. Nah, ini juga ada dua opsi lagi. Yang pertama, opsi buat yang belum pernah, kita masukkan Y. Ini untuk mengganti password awal dasar dari yang ada di penginstalan tadi. Nah, untuk yang sudah pernah dan tidak ingin mengganti password, kita masukkan N. Ini untuk user baru kita masukkan Y. Nah, untuk user lama kita masukkan N atau Y pun tidak masalah, kita masukkan N aja. Nah, ini kita izinkan dengan N. Ini kita hapus aja kalau dari user baru, tapi untuk user
lama atau user yang sudah pernah masuk ke sini tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Oke, selanjutnya kita login ke MySQL strip to root strip p. Kita masukkan password yang telah kita inisiasi tadi. Nah, sudah berhasil. Lalu pada tahap ini kita akan membuat database untuk on-cloud kita nanti. Create user arg localhost, dari berhasil. Selanjutnya kita akan grant, kita memberikan akses pada database kita. Ke user di atas, yaitu arg localhost titik koma. Berhasil. Selanjutnya kita flush privilege untuk memberikan tanda bahwa bisa mengirimkan akses tadi. Ya, berhasil. Nah, untuk tahap pembuatan database sudah selesai. Selanjutnya nanti akan masuk ke tahap penginstalan on-cloud. Sekian. Baiklah, di sini saya menggunakan Putih sebagai tools untuk menginstal on-cloud-nya. Tidak ada bedanya sebenarnya dengan menggunakan VirtualBox, tetapi ini lebih memudahkan saja. Baiklah, sekarang kita akan melakukan instalasi pada on-cloud. Pertama, yang jelas di CentOS Studio itu tidak ada repository khusus untuk on-cloud, sehingga kita harus menambahkan repository khusus di CentOS Studio-nya dengan cara kita beri nama repo-nya kita memakai repository yang terbaru dengan cara menuliskan beberapa teks di dalam file tersebut. URL
Setelah melakukan instalasi tadi, kita harus membersihkan cache clean untuk repositorinya. Oke, kita bersihkan clean file. Kita install control install control adalah nama repository yang kita buat tadi. Oke, kita tunggu. Tekan Y. Baiklah, proses instalasi sudah selesai. Bisa dilihat komplit. Selanjutnya, sebelumnya saya telah menyediakan virtual host. Kita cek dulu virtual hostnya saya beri nama kelompok 1.storage. Jadi kita pindahkan file atau folder controlnya ke dalam kelompok 1 tersebut. Oke. Itu adalah folder yang akan dipindahkan. Kemana folder ini akan dipindah? Ke file kelompok 1.storage. Oke, kita cek filenya. Oke, sudah ada untuk di file tersebut. Berarti kita tinggal buka di browser, tuliskan nama virtual host yang kita buat tadi, kelompok 1.storage. Oke, kita akan melakukan beberapa setup, misalnya membuat akun admin kelompok 1, passwordnya, kemudian storage dan database-nya kita configure ke MySQL atau MariaDB. Namanya itu unplug, database password diisikan, nama database usernya root, kemudian database name-nya baru unplug, localhost. Ini setup. Oke. Oh, passwordnya belum diisi.
passwordnya masih kosong. Passwordnya sudah dipakai, kita isi ini. Tunggu. Oke, kita akan di redirect ke halaman login. Guys, tadi kelompok. Oke, kita sudah masuk ke halaman utama dari OnCloud-nya. Demikianlah tampilannya. Ada dokumen foto dan manual PDF dari OnCloud-nya sebagai panduan. Demikianlah instalasi dari OnCloud-nya. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu OnCloud. Jadi, OnCloud adalah sinkronisasi file open source yang di-host sendiri dan servernya berbagi, seperti Big Boys Dropbox, Google Drive, Box, dan lainnya. OnCloud memungkinkan Anda mengakses file, kalender, kontak, dan data lainnya. Anda dapat menyinkronkan semua atau sebagian dari itu antara perangkat Anda dan berbagi file dengan orang lain. Berikutnya, beberapa manfaat penggunaan OnCloud. Yang pertama itu, OnCloud dapat menghemat biaya. Bisa saja menggunakan Google Drive, Dropbox, iCloud, dan sebagainya sebagai cloud storage. Namun, semakin besar ukuran penyimpanan, akan semakin besar juga biaya yang dibutuhkan. Ada kemungkinan biayanya tidak cocok dan bisa saja berubah suatu waktu. Berikutnya, OnCloud juga dapat memiliki kontrol penuh terhadap data, user, dan aset informasi yang ada di cloud storage. Dengan kontrol penuh tersebut, cloud storage juga akan lebih aman. Infrastruktur dan sistemnya juga bisa dikonfigurasi sesuai dengan keinginan untuk mencapai sistem keamanan yang maksimal.